Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Pijar Horor. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Santet Lowo Ireng. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi itu tampak biasa. Burung-burung bersuara, sinar matahari menembus celah jendela dapur, dan aroma teh manis tercium dari meja makan. Ratna biasanya sudah siap berangkat ke tokonya di pasar sebelum jam 8. Tapi pagi ini tubuhnya terasa agak berat. Perutnya mual sejak bangun tidur. Ratna menunduk memegang perutnya yang terasa panas. Mungkin masuk angin. Ia menyalakan keran, lalu membungkuk hendak mengambil air di ember. Tiba-tiba, suara batu keras terdengar dari kamar mandi. Ratna menggenggam dinding, matanya berkunang. Seketika cairan hangat memenuhi mulutnya. "Mas," suaranya serak, tapi belum sempat menyelesaikan kalimat, darah segar menyembur keluar dari mulutnya, memercik ke lantai putih kamar mandi. Tubuh Ratna limbung, ia bersandar pada dinding, tangannya bergetar menahan perih di dada. "Mas Tejo, tolong!" "Dek, astagfirullah!" Tejo berlari dari dapur. Pintu kamar mandi terbuka keras. Matanya membulat melihat Ratna terduduk lemas. Darah menetes dari bibirnya. "Ya Allah, kamu kenapa, Dek?" tanya Tejo, suaranya bergetar karena panik. "Dadaku sakit, Mas. Panas." Ratna merintih lirih. Tanpa pikir panjang, Tejo mengangkat tubuh istrinya keluar kamar mandi, membaringkannya di kasur. Ia mengambil kain dan mengelap darah yang masih keluar dari mulut Ratna. Tejo segera keluar rumah. Ia berteriak minta tolong kepada warga yang sudah beraktivitas di depan rumah. Bu Siti, tetangga sebelah rumah, langsung berlari ke arah rumah. "Mas Tejo, ada apa? Pagi-pagi kok udah heboh?" tanya Bu Siti penasaran. "Bu Siti, tolong panggilkan mobil di balai desa. Ratna istriku, dia muntah darah, cepat." "Astagfirullah, Mbak Ratna kenapa, Mas?" Tejo menarik nafas dalam lalu mengembuskannya perlahan. "Bu, ini bukan saatnya bertanya. Lebih baik cepat panggilkan mobil milik desa. Saya takut kalau terlambat istri saya meninggal." Bu Siti mengangguk cepat. "Oh iya Mas, aku panggilkan sekarang ya." Bu Siti langsung berlari meninggalkan rumah Tejo menuju balai desa yang ada di ujung desa. Beberapa menit kemudian, mobil milik desa dan tetangga sudah ada di depan rumah Tejo. Ratna sudah tidak sanggup bicara, hanya mengerang kecil. Tejo menatap wajah istrinya dengan mata berkaca. "Sabar ya, Dek, aku bawa ke rumah sakit sekarang." Ratna hanya mengangguk pelan sebelum matanya menutup lemah. 1 jam berlalu, mobil yang membawa Ratna sudah tiba di salah satu rumah sakit yang ada di kota. Tejo segera turun dan memanggil perawat yang saat itu sedang bekerja. Suara roda berangkar bergesekan di lantai lorong. "Cepat ke IGD, pasien muntah darah." Dokter dan perawat segera menanganinya. Tejo menunggu di luar dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Setengah jam berlalu sebelum seorang dokter keluar dari ruang pemeriksaan. "Pak Tejo." "Iya dok, bagaimana istri saya?" Dokter menghela nafas. "Kami sudah lakukan pemeriksaan awal, tapi tidak ditemukan tanda-tanda luka lambung. Pencernaan pun normal, tekanan darah sedikit turun tapi stabil." "Maksudnya Ratna muntah darah tapi bukan karena sakit?" "Secara medis belum ada penyebab jelas. Mungkin stres berat atau psikomatik. Kami sarankan istirahat total dan pantau makanannya." Tejo menunduk, hatinya campur aduk. Ia tidak pernah melihat Ratna stres. Perempuan itu selalu ceria di toko, ramah kepada pembeli. "Baik dok, saya urus semuanya." Ratna siang itu masih lemah, bibirnya kering, kulitnya pucat. Saat Tejo masuk, Ratna membuka mata perlahan. "Mas, semalam aku mimpi aneh."
Jangan dulu dipikirin, Dek. Kamu butuh istirahat. Tapi aku mimpi diseret ke tempat gelap. Banyak sayap kelelawar berkepak di atas kepala. Taejo mengelus rambutnya lembut. Itu cuma mimpi. Kamu terlalu capek. Mungkin kecapean di toko. Ratna diam, tapi matanya masih menyimpan ketakutan. Beberapa hari kemudian Ratna akhirnya diperbolehkan pulang setelah 2 hari dirawat. Dokter mengatakan kondisinya stabil, meski penyebab pastinya belum ditemukan. Malam itu Ratna berbaring di kamar, ditemani Taejo yang duduk di kursi sambil memegangi tangannya. Mas, kalau aku mati tolong jaga tokonya ya. Itu peninggalan Mas Riko. Aku gak mau harta itu sia-sia. Jangan ngomong begitu, Dek. Kamu gak bakal mati. Aku di sini kok. Kamu bakal sembuh. Taejo tersenyum menenangkan, tapi wajahnya menyimpan kekhawatiran. Ratna menatapnya lemah. Kamu terlalu baik, Mas. Taejo menunduk menggenggam tangannya lebih erat. Aku cuma pengen kamu sehat. Malam semakin larut, hujan turun rintik di luar. Suara air menetes dari talang menambah kesunyian. Taejo masih terjaga, sementara Ratna tidur lelap. Sesekali ia mendengar nafas istrinya tersengal. Ia mendekat, mengusap kening Ratna yang dingin. Ratna adalah seorang wanita berusia sekitar 35 tahun, sekaligus pemilik sebuah toko emas di pasar tradisional. Sebelum menikah dengan Taejo, Ratna adalah seorang janda tanpa anak. Riko, suaminya, meninggal dunia beberapa tahun lalu dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Sejak hari itu Ratna berusaha keras untuk menjaga harta peninggalan suaminya, sampai akhirnya Ratna mengenal Taejo. Pria berusia 30 tahun dan keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Di mata Ratna, Taejo merupakan sosok pria yang baik dan bertanggung jawab. Pria itu selalu membantu Ratna mengelola keuangan toko dan sesekali membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Keesokan harinya Ratna mencoba duduk di tepi ranjang. Mas, aku pengen mandi, badanku lengket. Boleh, tapi pelan-pelan ya, aku temani. Taejo membantu Ratna berjalan ke kamar mandi. Langkah Ratna gemetar, tapi ia memaksa tersenyum. Air mengalir dari ember. Ratna mengambil gayung dan menyiram tubuhnya, namun baru 2 kali siraman. Rasa panas aneh menjalar dari dadanya ke tenggorokan. Mas, panas. Dadaku rasanya panas, Mas. Kenapa lagi, Dek? Taejo panik, masuk ke dalam kamar mandi tanpa peduli pakaian basah. Ratna memegangi dadanya, wajahnya memucat. Tiba-tiba ia membungkuk, darah kembali keluar dari mulutnya. Kali ini lebih banyak. Taejo berteriak histeris. Ya Allah, Dek, bertahan, Dek. Taejo memeluk tubuh Ratna mencoba menahan kepanikan. Darah mengalir di lantai, hangat dan kental. Tanpa menunggu lama ia segera mengangkat tubuh istrinya. Taejo membawa istrinya kembali ke kamar, mengganti pakaian dan membersihkan darahnya. Setelah beberapa saat Ratna sadar dengan mata sayu. Mas, ada yang aneh. Suaranya serak. Apa, Dek? Dari tadi aku sempat lihat ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu? Ratna terdiam beberapa saat menahan takut. Kayak bulu hitam kecil, banyak, halus, tapi tajam, Mas, seperti bulu kelelawar. Taejo terdiam. Sudahlah, mungkin cuma serpihan kain atau rambut, katanya mencoba menenangkan, walau matanya sedikit goyah. Ratna menggeleng lemah. Aku gak salah lihat, Mas. Ia memejamkan mata, nafasnya berat. Malam itu suasana desa terasa sudah begitu sepi. Ratna kembali terbangun, tubuhnya menggigil padahal suhu kamar hangat. Dari luar, terdengar suara sayap mengepak pelan, seperti sesuatu berterbangan di sekitar atap. Mas Taejo, suaranya gemetar. Kamu denger gak? Denger apa? Kayak ada burung yang terbang di atas atap. Taejo menghela nafas, mencoba tersenyum, meski matanya ikut resah. Udah tidur aja, Dek. Itu cuma hewan malam, gak usah takut. Ratna memeluk bantal, mencoba memejamkan mata, tapi suara kepakan itu semakin jelas, disertai desir lembut. Seolah sesuatu berputar mengelilingi rumah. Ratna menahan diri untuk tidak menjerit. Air mata jatuh pelan di pipinya. Mas, kalau aku mati jangan biarkan aku sendiri. Taejo menatap wajah istrinya yang pucat, lalu menarik selimut menutupi tubuhnya. Kamu gak akan mati, Dek.
aku janji, selama aku ada, gak ada yang bisa ambil kamu. Di luar suara kepakan sayap berhenti mendadak. Suasana kembali hening, tapi udara kamar mendadak berubah dingin. Dan di dada Ratna terasa sesuatu menekan kuat, panas di dalam, dingin di luar. Ratna ingin menjerit, tapi hanya darah yang terasa mengenang di tenggorokan. 1 bulan berlalu, kondisi Ratna semakin hari semakin menurun. Wanita itu kini hanya bisa menghabiskan hari-harinya di atas tempat tidur. Bahkan untuk buang air besar dan kecil, Taijo harus membantunya. Mas, tolong bantu aku duduk, Mas. Suara Ratna terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Taijo yang baru saja menaruh bubur di meja kecil dekat ranjang, segera berlari menghampiri. Sini, aku bantu pelan-pelan ya. Taijo menyelipkan tangan ke punggung Ratna dan mengangkatnya perlahan. Tubuh istrinya ringan sekali, nyaris seperti tidak bertulang. Ratna berusaha duduk tegak, tapi wajahnya langsung menegang menahan sakit. Sakit, Mas, dadaku panas banget, tapi badanku dingin semua. Lihat, tanganku kayak es. Taijo menggenggam tangannya dingin, benar-benar dingin. Iya dingin banget, tapi keningmu panas sekali, Dek. Kamu mau aku panggil dokter lagi? Ratna menggeleng lemah. Nggak usah, percuma, Mas. Mereka pasti bilang aku cuma stres. Taijo menarik nafas panjang. Ia duduk di tepi ranjang memandangi wajah Ratna yang kian pucat. Kamu harus makan. Aku udah beliin bubur ayam kesukaanmu. Aku suapin ya. Aku nggak lapar, Mas. Sedikit saja, Dek. Tolong demi aku. Ratna menatap suaminya. Tatapan Taijo penuh kasih, sama seperti hari pertama mereka menikah. Ia mengangguk, membiarkan suaminya menyuapi sendok demi sendok bubur. Setiap kali menelan, Ratna meringis. Kayak ada yang ngilu di tenggorokan. Sudah, jangan dipaksain. Aku ambilin air hangat dulu. Taijo bangkit, melangkah ke dapur. Saat itulah Ratna mendengar suara berdesis pelan dari langit-langit kamar, seperti suara sayap basah yang mengepak lembut. Ratna mendongak, tidak ada apa-apa di sana. Tapi suara itu jelas seolah ada sesuatu bergelayutan di balok kayu atap rumah. Ratna menelan ludah. Mas, kamu dengar nggak? Dari dapur Taijo menjawab sambil berteriak. Dengar apa? Kayak ada suara di atas, kayak sayap. Taijo kembali dengan gelas di tangan, tersenyum tipis. Sudah aku bilang, mungkin kelelawar. Rumah kita kan deket pohon bambu biasa itu. Ratna tidak menjawab, ia mencoba berbaring lagi. Tapi begitu punggungnya menyentuh bantal, dadanya terasa sesak. Seperti ada beban berat menekan dari atas. Mas, aku gak bisa nafas. Ada yang duduk di dadaku. Taijo buru-buru memeluknya. Astagfirullah, Dek. Gak ada apa-apa. Ini cuma perasaanmu. Ratna terisak. Matanya melotot menahan ketakutan. Mas, beneran. Ini berat banget, tolong. Taijo menepuk pipinya pelan. Dek, istighfar, baca doa. Ratna memejamkan mata. Komat kamit membaca apa yang ia ingat dari ayat kursi. Perlahan tekanan di dadanya menghilang. Ia menangis keras, memeluk suaminya erat. Aku takut, Mas. Aku takut banget. Taijo mengusap punggungnya. Udah gak apa-apa, aku di sini. Aku gak bakal ninggalin kamu. Sudah hampir 3 minggu Ratna hanya berbaring di kamar. Tubuhnya makin kurus, pipinya cekung, matanya berlingkar hitam. Namun Taijo tetap setia. Setiap pagi ia memandikan Ratna, mengganti spray, dan membersihkan kamar. Ia bahkan menutup toko emas untuk sementara waktu. Mas, toko gak apa-apa ditutup terus. Kita nanti rugi. Gak usah dipikirin, uang masih cukup. Aku cuma mau kamu sembuh. Ratna tersenyum tipis. Kamu terlalu baik, Mas. Istriku sakit, apa aku harus mikirin untung? Jawab Taijo sambil menyuapi Ratna dengan sabar. Setiap malam Taijo menyalakan lampu kecil di samping tempat tidur. Ia duduk membaca koran atau mendengarkan radio pelan. Sementara Ratna sering terbangun mendadak. Kadang karena mendengar suara nafas berat di dekat telinganya. Kadang karena merasakan sentuhan dingin di perutnya, seperti jari-jari yang panjang menyusup di bawah selimut. Suatu malam Ratna berbisik, Mas, kalau aku mati nanti kamu nikah lagi ya. Taijo menatapnya kaget. Kenapa ngomong begitu? Aku cuma takut kamu sendirian. Taijo menatapnya dalam.
lalu tersenyum. Aku gak bakal ninggalin kamu, hidup atau mati, aku di sini. Ratna menatap wajah suaminya mencoba percaya, tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa sesuatu di rumah ini mulai berubah. Udara kamar seperti menebar bau amis yang menusuk. Sore itu Bu Siti, tetangga depan rumah, datang membawa sup hangat. Kasihan Mbak Ratna, belum juga sembuh, katanya di ruang tamu. Tejo tersenyum sopan. Iya Bu, doakan saja ya. Tapi Mas Tejo, semalam saya dengar suara aneh dari arah rumah panjenengan, kayak sayap kelelawar besar, terus kayak ada yang nyeret di atap. Tejo tertawa kecil. Mungkin tikus Bu, rumah tua, atapnya bolong-bolong. Tapi suaranya besar Mas, kayak sesuatu terbang muter di atas rumah ini. Tejo tersenyum lagi, tapi matanya menatap lurus ke arah pintu kamar. Gak usah khawatir Bu, saya jaga sendiri Ratna. Saat Bu Siti sudah pergi meninggalkan rumah, Ratna memanggil pelan. Mas, tadi Bu Siti kesini. Iya, nitip sup buat kamu. Dia dengar suara aneh juga ya. Tejo menatapnya tajam sesaat lalu lembut lagi. Jangan mikir yang aneh-aneh dek, itu cuma hewan malam. Udah, makan sup dulu. Ratna mengangguk, tapi batinnya resah. Saat sendok menyentuh bibir, dari langit-langit terdengar suara kecil berderik, seperti kuku mencakar kayu. Ratna spontan memandang ke atas. Tapi Tejo cepat berkata, udah makan, aku tutup jendelanya biar nggak masuk angin. Ia berjalan ke arah jendela, menutup tirai. Setelah itu hening kembali menyelimuti kamar. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tejo tertidur di kursi, kepalanya bersandar di meja. Ratna terbangun, matanya terbuka perlahan, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia sadar penuh, namun seolah seluruh tubuhnya dipaku di tempat. Nafasnya berat, di dada terasa ada yang menindih lagi, kali ini lebih berat dari sebelumnya. Mas, suaranya hanya keluar di kepala, lidahnya tidak bisa digerakkan. Telinganya menangkap suara desis panjang, seperti nafas makhluk besar. Dari ujung kasur terdengar langkah-langkah berat, lambat dan gemeretak. Ratna menatap ke arah kaki ranjang. Di sana, bayangan hitam berdiri tinggi, besar, dengan dua mata merah menyala seperti bara. Sayapnya terlipat di belakang tubuh, menjuntai sampai lantai. Setiap ia menghembuskan nafas, terdengar suara berdesis tajam seperti besi panas dicelup ke air. Ratna ingin menjerit, tapi tidak bisa. Bayangan itu perlahan maju, langkahnya berat tapi pasti. Dari dada Ratna muncul sensasi panas yang luar biasa, seolah tulangnya terbakar dari dalam. Mas, tolong. Makhluk itu berhenti tepat di sisi ranjang. Wajahnya samar dan gelap, hanya matanya yang menyala. Lalu ia menunduk perlahan, menatap Ratna, dan terdengar suara seperti bisikan. Bukan sakit, ini hadiah. Ratna berusaha keras menggerakkan jari, tapi tubuhnya kaku. Dalam hitungan detik, makhluk itu lenyap, berubah menjadi kabut hitam yang menyusup ke arah dada Ratna. Ia menjerit keras, suara itu membuat Tejo tersentak bangun. Dek, astagfirullah, kenapa? Tejo berlari ke ranjang. Ratna terisak, memegangi dada. Ada yang masuk Mas, di dadaku panas banget, sakit. Tejo memeluknya menenangkan. Udah, mimpi buruk, cuma mimpi dek, tenang. Ratna menggigit bibir, menahan air mata, tapi rasa perih di dadanya benar-benar nyata, seperti ada jarum yang menusuk dari dalam. Satu persatu menyebar ke seluruh tubuhnya, ia tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Tejo mengusap rambutnya pelan, memeluk Ratna sampai tangisnya mereda. Di luar bulan menutup awan. Dari arah atap terdengar lagi suara kepakan sayap berat dan kali ini suaranya tidak berhenti meski fajar mulai datang. Assalamualaikum Ratna. Suara perempuan terdengar dari depan rumah. Tejo yang sedang menjemur selimut menoleh. Di depan pagar berdiri seorang wanita berkerudung coklat muda dengan senyum hangat di wajahnya. Mira? Tejo sedikit terkejut. Iya Mas Tejo. Gimana kabarnya? Kalian sehat kan? Maaf jarang main, soalnya sibuk ngurus anak. Tejo tersenyum sopan. Oh iya, silakan masuk Mbak. Mira melangkah masuk. Dari dalam kamar terdengar suara pelan Ratna memanggil. Mas, siapa yang datang? Ratna berteriak dari dalam kamar.
Ini ada Mbak Mira, Dek. Mbak, monggo silakan masuk ke kamar. Mira, itu kamu, Mir? Mira segera berjalan cepat ke arah kamar. Begitu membuka pintu, tubuhnya langsung kaku. Ya Allah, Ratna, kamu kenapa jadi begini? Tubuh Ratna tinggal tulang dan kulit. Wajahnya pucat kekuningan, bibirnya kering, dan matanya cekung dalam. Selimut menutupi tubuhnya sampai leher. Ratna tersenyum lemah. Aku kayak orang mau mati ya, Mbak. Jangan ngomong gitu. Mira cepat duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Ratna yang terasa dingin dan ringan. Sudah berobat kemana saja? Rumah sakit, klinik, semuanya. Tapi dokter bilang aku sehat. Cuma setiap malam aku sesek, Mir. Kadang dadaku panas banget, kadang malah dingin. Aku gak ngerti lagi. Mira menatap sahabat lamanya. Ada rasa iba sekaligus ngeri. Ia ingat beberapa kasus di kampung. Gejala seperti itu hanya muncul kalau seseorang dikirim sesuatu. Nah, aku boleh ngomong jujur? Ratna mengangguk. Kayaknya ini bukan penyakit biasa. Aku punya kenalan ustadz di kampung sebelah. Banyak orang sembuh setelah diruqyah. Coba kamu deh ke sana, cuma untuk ikhtiar. Sebelum Ratna menjawab, suara langkah kaki terdengar dari luar. Tejo muncul sambil membawa segelas air hangat. Loh, Mbak siapa ini? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Mira menatapnya hati-hati. Ini loh Mas, aku cuma nyaranin Ratna buat berobat ke ustadz. Mungkin ada hal-hal gaib yang... Belum sempat ia lanjutkan, Tejo menatapnya tajam. Maaf Mbak, saya nggak percaya begituan. Itu musyrik. Kalau sakit ya ke dokter, bukan ke orang yang baca-baca mantra. Tapi ini bukan mantra Mas, cuma doa. Tetap saja, itu bukan cara yang benar. Saya nggak mau istri saya makin parah karena dengerin omongan yang nggak jelas. Suasana mendadak tegang. Ratna mencoba menengahi. Mas, Mira cuma pengen bantu. Aku tahu, tapi aku nggak mau kamu dibohongi orang. Udah banyak penipu yang aku bisa nyembuhin pakai ayat. Aku nggak mau kamu jadi korban. Mira menunduk. Baik Mas Tejo, saya cuma kasihan lihat dia. Terima kasih perhatiannya, tapi biar saya yang urus. Nada suaranya sopan, tapi keras dan tegas. Mira menatap Ratna lagi, matanya basah. Aku pamit dulu nak, istirahat ya. Nanti kapan-kapan aku main lagi ke sini yo. Ratna hanya mengangguk pelan. Begitu Mira keluar kamar, Tejo menutup pintu perlahan. Tapi dari celah, Mira sempat melihat tangan Ratna bergetar seperti menahan tangis. Mira berjalan pulang sambil menatap langit yang mulai jingga. Di kepalanya, wajah Ratna yang pucat tidak henti terbayang. Ini bukan sakit biasa, aku yakin. Malamnya Mira menemui seorang ustadz bernama Ustadz Karim di langgar kecil dekat sawah. Ustadz, teman saya sakit parah. Dokter nggak bisa jelasin penyebabnya. Dia muntah darah, sesak tiap malam, tapi hasil medis normal semua. Ustadz Karim menatap Mira serius. Kalau begitu, bisa jadi dia kena kiriman. Coba ini. Ustadz Karim mengambil sebotol air mineral, lalu membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan, namun bergetar kuat. Air ini sudah dibacakan doa. Kalau benar gangguan, itu dari makhluk halus. Insya Allah bereaksi. Mira menerima botol itu dengan kedua tangan. Terima kasih Ustadz, saya cuma mau bantu. 2 minggu berlalu sejak kejadian malam itu. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Tejo belum pulang dari pasar karena katanya hendak membeli bahan makanan. Ratna berbaring sendirian. Pembantu rumah Lastri sedang di dapur mencuci piring. Dari arah halaman terdengar suara langkah tergesa. Lastri membuka pintu dan terkejut melihat Mira berdiri sambil menenteng tas kecil. Mbak Mira, malam-malam gini? Iya Lastri, aku cuma sebentar. Mas Tejo belum pulang kan? Belum Mbak. Mira mengangguk. Ia menatap ke arah kamar Ratna. Aku titip ini ya. Ia mengeluarkan sebotol air dari tasnya. Bilang sama Bu Ratna, minum air ini malam nanti. Sedikit-sedikit saja. Jangan bilang ke Mas Tejo dulu. Aku takut dia salah paham. Lastri menerima botol itu. Wajahnya cemas. Baik Mbak, saya sampaikan. Ratna yang mendengar langkah di ruang tamu memanggil pelan. Lastri, siapa itu? Mbak Mira Bu, cuma nitip air minum, katanya air doa. Suruh masuk saja Las, Mas Tejo kan masih di pasar. Suara Ratna terdengar serak. Monggo Mbak, masuk. Mira mengangguk pelan, lalu segera masuk ke dalam kamar.
Assalamualaikum. Suara lembut tapi tegas terdengar. Ratna terkejut. Mira? Iya, ini aku. Maaf datang larut. Aku cuma mau bantu sebentar. Mas Tejo belum pulang kan? Ratna menggeleng. Belum. Ada apa, Mir? Aku cuma mau semprotin air doa ini di rumahmu. Cuma beberapa menit, Nak. Aku takut gangguan di sini makin kuat. Ratna menatap sahabatnya itu dengan mata basah. Kalau kamu yakin ini baik, lakukanlah. Mira membuka tutup botol air doa itu, lalu memercikan air ke 4 penjuru kamar sambil berzikir pelan. Bismillah, ya Allah, lindungi rumah ini dari gangguan makhluk jahat. Setiap percikan air jatuh ke lantai, udara kamar berubah. Semakin lama angin berembus kencang, dan dari arah dapur membawa aroma amis bau seperti besi terbakar. Lastri yang sedang duduk di sisi ranjang terkejut, menjerit kecil. Mbak Mira, ada apa itu? Airnya dingin banget. Baca doa Lastri, jangan takut. Lampu rumah tiba-tiba berkedip-kedip, lalu meredup seolah ada bayangan besar melintas di langit-langit. Ratna memegangi dadanya. Mir, panas banget di dadaku. Mira segera duduk di tepi ranjang membaca doa dengan cepat. Ya Allah, lindungi hambamu, Ratna, dari kejahatan makhluk yang engkau ciptakan. Tiba-tiba dari arah atap terdengar suara kelelawar melengking panjang, memekakan telinga, lampu bergetar, tirai jendela berkibar kencang, dan udara berubah sangat dingin. Ratna menjerit, Mir, ada di atas, aku dengar sayapnya. Mira terus berzikir, menatap ke arah langit-langit yang bergetar. Air doa ia percikan lagi ke arah pintu, ke arah ranjang, ke arah sudut-sudut yang gelap. Setiap kali air jatuh ke lantai terdengar suara mendesis tajam seperti sesuatu terbakar. Keluar kau, makhluk terkutuk. Atas nama Allah, keluar! Teriak Mira. Hembusan angin terakhir datang begitu keras hingga tirai hampir terlepas dari gantungannya. Lalu suasana hening. Ratna terbaring lemah di kasur. Nafasnya terengah. Mira menatap sekeliling lalu menutup botol doa itu kembali. Sudah nak, udah tenang. Aku rasa makhluk itu kena. Ratna menatapnya dengan mata berair. Makasih Mir. Mira menggenggam tangannya erat. Istirahat, jangan takut. Kalau Allah izinkan, kamu bakal sembuh. Malam itu setelah Mira pulang, Ratna tertidur dengan tubuh yang untuk pertama kalinya terasa ringan. Tapi dari kejauhan di atap rumah itu, seekor kelelawar besar bergelantungan. Matanya merah menyala, menatap ke arah kamar Ratna sambil mengeluarkan suara lirih, panjang dan menyayat. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat. Semakin hari kondisi Ratna semakin membaik. Wanita itu kini sudah kembali menjalani hari-harinya seperti dulu. Tejo menyambut kesembuhan istrinya dengan penuh kebahagiaan. Pagi itu udara di sekitar desa terasa begitu dingin. Aroma sampah dan daun kering yang dibakar tercium dari halaman beberapa warga. Matahari merangkak naik. Sinar kuning menyebar memberikan rasa hangat di kulit. Mas, kamu yakin mau berangkat hari ini? Ratna menatap Tejo yang sedang melipat kemeja birunya. Pagi itu suasana rumah tampak tenang, burung di luar berkicau, aroma kopi hitam menguar dari dapur. Tejo menoleh sambil tersenyum lembut. Iya, cuma sebentar kok. Ada teman lama di kota yang mau ngajak kerjasama, buka cabang toko emas. Ratna duduk di tepi ranjang. Wajahnya sudah jauh lebih segar dari minggu-minggu sebelumnya. Aku masih trauma, Mas. Setelah semua yang terjadi, aku takut kalau kamu jauh-jauh lagi. Tejo mendekat mengusap pipi Ratna. Aku cuma 2 hari, paling lama. Kamu istirahat saja di rumah. Lastri juga ada kan? Ratna mengangguk pelan. Iya, cuma entah kenapa perasaanku gak enak. Perasaan itu jangan dilawan dengan takut, jawab Tejo sambil tertawa kecil. Doain saja biar semuanya lancar. Ratna tersenyum, walau hatinya berat. Kalau gitu aku doain kamu selamat dunia akhirat. Amin, jawab Tejo mengecup kening Ratna sebelum melangkah keluar. Siang hari Ratna duduk di ruang tamu sambil menyulam. Lastri datang membawa teh hangat. Bu, badan panjenengan udah mendingan ya sekarang? Ratna tersenyum. Alhamdulillah Las, nggak tahu kenapa setelah malam itu semua rasa sakit hilang. Mungkin gara-gara air doa dari Mbak Mira itu Bu. Saya juga ngerasa rumah ini adem sekarang. Dulu tiap malam anginnya nggak enak. Ratna menatap ke arah langit-langit. Iya benar juga.
tapi aku belum sempat terima kasih ke Mira. Mereka mengobrol sebentar. Hari berjalan tenang. Ratna bahkan mulai tertawa. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Malam turun begitu cepat. Udara dingin di luar rumah terasa semakin menusuk. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba telepon rumah berdering. Ratna berdiri, berjalan ke meja, lalu mengangkat gagang telepon. Halo? Suara laki-laki di seberang terdengar tergesa, berat dan serius. Permisi, apakah ini keluarga Bapak Tejo? Ratna menegakkan tubuhnya. Iya, saya istrinya. Ada apa ya, Pak? Kami dari kepolisian sektor Tol Cikamurang. Mohon maaf, Bu. Suami Ibu barusan mengalami kecelakaan di jalur tol. Ratna membeku. Kecelakaan? Apa, Mas Tejo? Beliau masih hidup, Bu, tapi kondisinya kritis. Mohon segera datang ke rumah sakit Mitra Sejahtera. Ratna hampir menjatuhkan gagang telepon. Suaranya pecah. Ya Allah, Mas Tejo. Lastri berlari dari dapur. Ada apa, Bu? Mas Tejo kecelakaan. Suara Ratna bergetar. Las, kamu cepat siap-siap, kita ke rumah sakit sekarang. Aku mau ke rumah Bu Siti dulu. Beberapa saat kemudian hujan tiba-tiba turun. Di luar, saat Ratna dan Lastri sudah dalam perjalanan ke rumah sakit. Mereka menumpang mobil tetangga menuju rumah sakit. Jalanan licin dan suara sirene ambulan kadang terdengar di kejauhan. Ratna duduk diam di kursi belakang. Tangannya terus menggenggam tas kecil berisi pakaian seadanya. Bu, sabar ya. Moga-moga Pak Tejo nggak apa-apa. Ratna tidak menjawab, matanya menatap kosong keluar jendela. Di dadanya ada rasa dingin, seperti sesuatu menggelayut tanpa bentuk. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung menuju ruang UGD. Aroma antiseptik menusuk hidung, suara langkah perawat dan monitor detak jantung berdentum di telinga. Permisi, saya keluarga Pak Tejo. Ratna setengah berlari ke meja resepsionis. Seorang suster memandangnya cemas. Ibu Ratna ya? Suami ibu sedang dalam perawatan intensif. Kami minta ibu tenang dulu. Boleh saya lihat, tolong? Suster menatap dokter jaga di sampingnya, lalu mengangguk. Sebentar, Bu, tapi mohon jangan ganggu tim medis. Ratna berjalan pelan menuju ruang UGD. Begitu pintu terbuka, nafasnya tercekat. Tubuh Tejo terbaring di ranjang, wajahnya penuh luka lebam dan darah kering. Selang oksigen menempel di hidung, dan monitor di samping ranjang terus berbunyi lembut. Mas, suara Ratna gemetar. Ibu jangan dekat-dekat dulu, kami masih pantau tekanan darahnya, ujar seorang dokter muda. Ratna mengangguk pelan, tapi air matanya mengalir tanpa henti. Mas, kenapa kamu? Katanya cuma mau ketemu teman. Dokter mendekat. Kecelakaannya cukup parah, Bu. Mobil menabrak pembatas jalan setelah tergelincir di tikungan. Penumpang perempuan di kursi depan meninggal di tempat. Ratna menoleh cepat. Penumpang perempuan? Dokter tampak ragu. Iya, Bu. Kami belum tahu identitasnya karena tidak ditemukan kartu pengenal. Tapi mereka terlihat seperti berpergian bersama. Ratna terpaku, bibirnya gemetar. Tidak mungkin, suami saya, tidak mungkin. Suara monitor tiba-tiba naik turun cepat. Para perawat langsung bergerak. Tekanan darahnya turun. Siapkan oksigen tambahan. Ratna menjerit. Mas Tejo. Seorang perawat menahan bahunya. Ibu, tolong keluar dulu. Ratna berjalan mundur, tubuhnya lemas, tapi pandangannya tetap tidak lepas dari sosok Tejo di ranjang. Di balik kaca ruang UGD itu, lampu-lampu operasi berkedip, memantulkan bayangan para petugas medis yang berlarian. Beberapa menit kemudian salah satu dokter keluar. Keadaannya mulai stabil, tapi beliau belum sadar. Ratna menatapnya dengan mata merah. Saya boleh di dalam, saya cuma mau pegang tangannya sebentar. Dokter itu mengangguk. Baik, tapi jangan terlalu lama. Di dalam ruangan Ratna mendekat pelan ke ranjang. Tejo terbaring tenang tapi wajahnya penuh perban. Ratna menggenggam tangannya. Mas, ini aku Ratna. Kamu dengar aku kan? Aku di sini. Tidak ada jawaban, hanya bunyi alat monitor yang berdetak perlahan. Air mata Ratna menetes satu persatu di punggung tangan Tejo. Kamu tahu, aku sempat takut kehilangan kamu. Aku sempat marah karena kamu keras kepala soal pengobatan. Tapi aku gak pernah benci kamu, Mas. Aku cuma takut. Ratna menunduk, mencium tangan suaminya yang dingin. Aku udah sembuh, Mas. Aku udah bisa senyum lagi. Sekarang giliran kamu yang sembuh ya. Tiba-tiba jari Tejo bergerak pelan. Ratna menegakkan tubuh terkejut. Mas. Mata Tejo masih terpejam, tapi setetes air mata mengalir dari sudut matanya.
Bibirnya bergerak sedikit seperti berusaha berbicara. Ratna mendekat, menundukkan telinga ke arah mulutnya. "Mas, apa yang kamu mau? Bilang." Bibir Tejo bergerak sangat pelan, nyaris tidak terdengar. Suara nafasnya berat, terputus-putus. "Ratna, maaf." Ratna tersentak, air matanya jatuh deras. "Jangan minta maaf, Mas. Kamu gak salah apa-apa." Namun Tejo terus berusaha mengucap sesuatu lagi, tapi suaranya makin pelan, seperti tercekik. Aku. Ratna mengguncang lembut bahunya. "Mas, siapa dia? Mas Tejo." Namun monitor detak jantung tiba-tiba mengeluarkan bunyi panjang. Dokter!" Ratna berteriak. Tim medis langsung masuk, mendorong Ratna keluar. Ratna jatuh terduduk di lantai lorong, tubuhnya gemetar hebat. Di balik pintu terdengar suara cepat. "CPR 15 kali, tambah oksigen. Tekanan darahnya turun lagi." Lastri datang tergopoh-gopoh. "Bu Ratna, ya Allah, gimana Pak Tejo?" Ratna tidak menjawab, matanya kosong menatap lampu lorong rumah sakit yang menyilaukan. Beberapa menit kemudian, pintu ruang UGD terbuka. Dokter keluar lagi dengan wajah tegang. "Kondisinya kritis sekali, Bu. Kami belum bisa pastikan apa beliau bisa bertahan malam ini." Ratna menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya pecah di antara isak tangis. "Ya Allah, jangan ambil dia dariku." Dan di dalam ruangan itu, tubuh Tejo yang terbaring tampak kaku. Dari sudut matanya, air mata keluar jatuh perlahan, membasahi bantal putih. "Ratna." Suara itu parau, nyaris tidak terdengar. Ratna yang semula duduk di kursi mendekat pintu segera menoleh. Ia melihat tangan Tejo yang penuh jarum infus bergerak lemah, berusaha meraih udara. "Mas," serunya segera berdiri dan mendekat ke ranjang. "Mas, jangan banyak ngomong, istirahat dulu. Dokter bilang kamu harus tenang." Tejo menggeleng pelan, nafasnya tersengal, dadanya naik turun cepat. "Aku gak punya banyak waktu. Dengerin aku, Dek. Tolong." "Mas, jangan bicara kayak gitu. Kamu bakal sembuh. Aku di sini, Mas. Aku..." "Dengerin dulu." Ratna terdiam, suara Tejo berubah serak, tapi penuh tekanan. Matanya yang setengah terbuka bergetar menatap Ratna dalam-dalam. "Aku yang bikin kamu sakit." Ratna menatapnya tidak mengerti. "Apa maksudmu, Mas?" "Santet itu lawa ireng. Aku yang ngirim." Ratna mundur satu langkah. "Mas, ngomong apa?" Tejo menggigit bibirnya, suaranya pecah. Aku minta maaf, Dek. Aku gak kuat nahan lagi. Aku takut mati bawa dosa ini. Semua karena aku, karena tamak, karena pingin semua yang kamu punya jadi milikku." Ratna menggeleng keras. "Mas, jangan bercanda begitu. Aku gak percaya." Tejo menatap langit-langit, matanya berkaca-kaca. "Waktu kita menikah, aku tahu kamu masih punya toko emas peninggalan Riko. Aku pikir kalau kamu pergi duluan, semua harta itu bakal jatuh ke aku. Aku datang ke orang pintar di perbatasan desa, namanya Mbak Seno. Dia bilang bisa bantu, asal aku siap bayar mahal." Ratna melangkah maju, tangannya gemetar. "Jadi semua sakitku, semua malam yang aku habiskan dengan menjerit itu karena kamu." "Aku nyesel, Dek. Sumpah aku nyesel." "Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega?" Ratna berteriak, suaranya pecah di ruangan putih itu. "Aku percaya kamu. Aku pikir kamu tulus." Tejo menutup mata, air matanya menetes. "Aku gak tahu bakal separah itu. Awalnya cuma sakit ringan katanya. Tapi makhluk itu lawa ireng. Dia datang tiap malam ke rumah kita. Dia bilang butuh darahmu biar perjanjian kami kuat." Ratna menutup mulut, menahan isak. "Ya Allah, tiap malam aku dengar suara sayap di atap, Dek. Aku pura-pura gak tahu, padahal aku yang manggil dia. Aku yang kasih sesajen." Tejo mulai menggeliat, tubuhnya bergetar, wajahnya pucat pasi. Ratna menangis keras. "Mas, kenapa kamu tega? Aku gak pernah sakitin kamu. Aku cuma pengen kita hidup sederhana." "Aku pengen kaya cepat. Aku pengen nama besar. Aku buta." Suara monitor di samping ranjang mulai berbunyi lebih cepat. Tejo memegangi dadanya. "Dek, tolong maafin aku."
Udara mendadak berubah dingin dan terdengar suara kepakan sayap besar di atas kepala. Lampu-lampu di ruang perawatan berkedip cepat. Tirai di jendela bergetar hebat seperti tertiup angin kuat. Mas, istighfar, baca doa mas. Ratna memegang tangannya erat. Namun Tejo menggigil hebat. Dari mulutnya keluar busa putih bercampur darah. Matanya melotot ke arah langit-langit. Ratna menjerit. Mas, astagfirullah. Tapi sebelum Ratna sempat memanggil perawat, terdengar suara menggelegar seperti sayap kelelawar menghantam dinding. Semua alat medis di ruangan bergetar keras. Monitor berdenyut gila. Tejo menjerit panjang lalu tubuhnya terangkat sedikit dari ranjang, nafasnya tersengal. Darah mengucur dari hidung dan dari telinganya. Ratna menubruk ke arah suaminya, memeluk tubuh itu sambil menangis. Mas, istighfar, sebut nama Allah mas. Tapi Tejo hanya sempat berbisik lirih. Ampuni aku dek. Sebelum tubuhnya lunglai. Detik itu juga suara kepakan sayap terdengar keras sekali, seperti sesuatu raksasa menembus atap dan melesat keluar rumah sakit. Lampu padam sekejap, udara bergetar dingin lalu hening. Ratna masih memeluk tubuh Tejo yang mulai kaku, wajahnya penuh air mata, suaranya bergetar. Mas, kenapa? Kenapa kamu harus milih jalan itu? Ia menunduk menutup mata suaminya dengan tangan yang gemetar. Istirahatlah mas, semoga Allah ampuni kamu. Malam hari setelah pemakaman Tejo, Ratna duduk sendirian di ruang tamu, matanya berkaca-kaca. Mulai malam ini, aku hanya bisa fokus pada toko emas peninggalan Mas Riko. Aku gak akan pernah lagi memulai kehidupan baru dengan siapapun. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.